Merusak. Chen Ping menggenggam pedang dengan kedua tangan, menggabungkan pedang pembunuh naga dengan api sejati darah naga, mengubahnya menjadi aura pedang merah keemasan yang menembus langit dan bumi, dan dengan ganas menebas Raja Hantu dan Tetua Jiwa Darah. Serangan pedang ini menguras seluruh kekuatannya. Raja Hantu mengangkat keenam lengannya dalam upaya untuk membela diri. Tertawa. Seperti pisau panas menembus mentega, energi pedang berwarna emas merah membelah hantu Raja Hantu menjadi dua dari kepala hingga kaki. Dengan momentum yang tak berkurang, pedang itu menebas ke arah Elder Blood Soul. Ekspresi Elder Blood Soul berubah drastis, dan dia mundur dengan panik sambil memanggil 3 artefak jahat sebagai pertahanan. Bang bang bang. Ketiga artefak jahat itu hancur satu demi satu, dan energi pedang akhirnya melemah, tetapi masih berhasil mengenai dada Elder Blood Soul. Engah! Elder Blood Soul memuntahkan seteguk darah hitam, meninggalkan luka besar di dadanya yang membentang dari bahu hingga perutnya, begitu dalam hingga tulangnya terlihat, seolah-olah isi perutnya telah dikeluarkan. Dia menjerit dan terlempar ke belakang, menabrak tebing dengan keras, napasnya benar-benar terengah-engah. Elder Blood Soul, yang bertanggung jawab atas formasi tersebut, mengalami luka serius, dan formasi Myriad Ghost Devouring Soul segera menjadi tidak stabil, dengan layar cahaya berfluktuasi hebat dan beberapa titik lemah muncul. Sekarang, Chen Ping meraung, suaranya serak, serang. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan menyerbu ke titik terlemah dari penghalang cahaya dalam formasi tersebut. Melepaskan pedang pembunuh naga sekali lagi. Patah. Penghalang cahaya itu terbelah, menyisakan celah selebar 3 sang. Pergi, teriak Chen Ping sambil berbalik. Raja Iblis Awan Merah adalah yang pertama bereaksi. Dia kembali berubah menjadi wujud manusia, meraih jantung api tetua yang sekarat, dan bergegas menuju celah tersebut. 5 murid Paviliun Api Bumi yang tersisa juga bereaksi dan bergegas keluar, melindungi Huo Linger. Mata Yanlai berkedip, dan setelah ragu sejenak, dia mengikuti. Hentikan mereka, Elder Bone Demon meraung. Puluhan kultivator kuil jalan jahat bergegas menuju celah tersebut, berusaha untuk menutupnya kembali. Pergi dari sini, kalian semua. Chen Ping berdiri di depan celah itu, berlumuran darah, seperti dewa perang yang merangkak keluar dari neraka. La memegang lonceng bermotif naga di tangan kirinya dan pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Meskipun auranya lemah, tekad dan kegilaan di matanya menanamkan rasa takut pada semua kultivator di aula jalan jahat. Lonceng bermotif naga berdering lagi, gelombang suaranya menyapu area tersebut, menyebabkan sekitar selusin kultivator aula jalan jahat di depan berdarah dari 7 lubang tubuh mereka dan terlempar ke belakang. Pedang pembunuh naga diayunkan terus-menerus. Setiap serangannya merenggut nyawa. Dia berdiri sendirian dengan pedang dan loncengnya, menghalangi celah dan mengulur waktu bagi teman-temannya untuk melarikan diri. 1, 2, 3. Para kultivator aula jalan jahat berjatuhan seperti gandum yang dipanen, tetapi luka Chen Ping juga bertambah. Bahu kirinya tertusuk taji tulang, perut kanannya teriris oleh pedang darah, dan punggungnya dihantam oleh 3 senjata jahat, membuatnya berlumuran darah. Namun dia tidak mundur sedikit pun. Chen Ping, Huo Linger berteriak, ingin kembali dan membantunya. Berjalan, tanpa menoleh, Chen Ping meraung dengan suara serak, keluar dari sini. Raja Iblis Awan Merah menggertakkan giginya dan dengan paksa menarik Huo Linger keluar dari celah.
Yan Lai dan murid-murid paviliun api bumi lainnya mengikuti dari dekat. Saat orang terakhir bergegas keluar dari celah, Chen Ping akhirnya tidak tahan lagi dan berlutut dengan satu lutut, menggunakan pedang pembunuh naga untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Bunuh dia, Elder Bone Demon meraung. Para kultivator kuil jalan jahat yang tersisa menyerbu maju. Chen Ping menatap musuh yang mendekat, senyum dingin teruk di bibirnya. Dia masih punya satu trik terakhir yang disembunyikan. Meletus. Dia menyalakan api darah naga yang tersisa di dalam tubuhnya. Ledakan. Kobaran api keemasan yang menakutkan menyembur dari tengah tubuh Chen Ping, menyapu seluruh area celah. Puluhan kultivator aula jalan jahat yang bergegas maju langsung dilalap api, berubah menjadi abu bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Elder Bone Demon juga terjebak dalam kobaran apel, berteriak sambil mundur, separuh tubuhnya hangus. Gelombang kejut dari ledakan itu membuat Chen Ping terlempar keluar melalui celah dan jatuh terhempas ke jalan setapak di gunung di luar. Chen Ping, Huo Linger, yang sudah berhasil menyelamatkan diri, bergegas kembali seperti orang gila dan memeluk Chen Ping, yang berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Raja Iblis Awan Merah memeriksanya dan menghela napas lega, dia masih hidup, tetapi dia terluka parah dan membutuhkan perawatan segera. Dia menatap ke dalam ngaral naga pemakaman celah di formasi itu perlahan menutup, dan para kultivator dari aula jalan jahat terlalu terkejut oleh ledakan itu untuk mengejar mereka. Elder Blood Soul terluka parah, dan Elder Bone Demon juga terluka parah. Istana jalan jahat untuk sementara kehilangan kemampuan untuk mengejar. Cepat, sebelum mereka menyusul. Raja Iblis Awan Merah menggendong Chen Ping di punggungnya, tetua hati api digendong oleh seorang murid dari paviliun api bumi, dan semua orang melarikan diri dengan panik. Mereka tidak berani mengambil jalan utama, jadi mereka harus menjelajah ke pegunungan dan hutan serta mengambil jalan memutar yang panjang untuk kembali ke kota api merah. Suasana terasa sangat mencekam sepanjang perjalanan. Kelompok yang semula berjumlah lebih dari 20 orang kini telah berkurang menjadi hanya 9 orang, Chen Ping, Raja Iblis Ciyun, Tetua Yansin, Huo Linger, Yan Lai, dan 4 murid paviliun api bumi yang terluka. Semua orang lainnya tewas dalam pertempuran. Huo Linger memeluk Chen Ping yang tak sadarkan diri, air mata mengalir di wajahnya, dan terus memberinya pil penyembuhan serta menggunakan kekuatan abadinya untuk menyembuhkannya. Yan Lai berdiri di samping, ekspresinya berubah-ubah antara marah dan ragu. Dia mencoba mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi melihat tatapan Huo Linger yang sedih namun waspada, dia menelan kata-katanya. Beberapa hari kemudian, kelompok itu akhirnya kembali ke kota api merah dalam keadaan berantakan dan langsung menuju paviliun api bumi. Paviliun api bumi bergetar hebat. Ketua paviliun Huo Ventian sendiri keluar dari pengasingannya, lah melihat putrinya selamat dan sehat tetapi menangis tak terkendali. Tetua Yansin terluka parah dan hampir meninggal, dan murid-muridnya menderita banyak korban, lah sangat marah. Apa yang terjadi? Bagaimana aula jalan jahat bisa tahu keberadaanmu? Dan bagaimana mereka berhasil menyergapmu dengan begitu tepat di ngaral naga pemakaman? Dia menatap tajam para penyintas, auranya yang mengesankan sebagai dewa abadi tingkat 9 membuat seluruh aula bergemuruh. Setelah menerima perawatan darurat, Tetua Yansin nyaris sadar kembali dan dengan lemah berkata, "Pemimpin sekte, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Penyergapan oleh aula jalan jahat, terlalu tepat, seolah-olah mereka tahu rute kita sejak awal."
Tatapan Huo Fengtian setajam pisau saat dia menyapu pandangan ke semua orang. Apakah ada di antara kalian yang membocorkan lokasi kami? Semua orang saling memandang, dan pertanyaan yang sama muncul di benak mereka. Ya, bagaimana mungkin Istana Jalan Jahat mengetahui rute dan waktu kepulangan mereka secara tepat dari Ngaral Apel Merah? Mengapa mereka membuat formasi sebesar itu di ngarai pemakaman naga sebelumnya? Pasti ada pengkhianat di dalam. Yan Lai tiba-tiba melangkah maju dan berlutut dengan satu lutut. Pemimpin sekte, murid ini yakin bahwa pengkhianat itu kemungkinan besar ada di antara para penjaga bayaran. Asal-usul mereka tidak diketahui, dan mereka akan melakukan apa saja demi keuntungan. Lagi pula, mereka yang akhirnya berhasil melarikan diri semuanya berasal dari paviliun api bumi kita. Semua penjaga tewas dalam pertempuran, sehingga tidak ada cara untuk memverifikasi faktanya. Hal ini tampak masuk akal, tetapi Huo Linger tiba-tiba mendongak dan menatap tajam Yan Lai. Kakak Yan Lai, apa maksudmu? Chen Ping juga seorang pengawal bayaran. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mundurnya kita dan hampir mati dalam pertempuran. Dan sekarang kau meragukannya. Yan Lai buru-buru berkata, Adik Linger, Anda salah paham. Saya tidak meragukan rekan Taois Chen. Kita semua melihat rekan Taois Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tapi para penjaga lainnya adalah cerita yang berbeda. Misalnya, Lin Feng dan Si Meng, siapa yang tahu apakah mereka mata-mata dari aula jalan jahat yang sengaja mati dalam pertempuran untuk membersihkan nama mereka. Dan kultivator bernama Chi Yun itu juga seorang kultivator iblis, dan sangat mungkin dia bersekongkol dengan aula jalan jahat. Yan Lai mati-matian mencoba memercikkan air kotor itu keluar. Kau, Huo Linger gemetar karena marah. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan dingin, kau boleh mencurigai aku sebagai pengkhianat, tetapi saat ini seharusnya kaulah yang paling curiga. Apa maksudmu? Yan Lai mengerutkan kening. Penyergapan oleh Balai Kejahatan sangat tepat. Ini bukan informasi yang bisa diperoleh oleh penjaga bayaran biasa. Hanya manajemen Paviliun Advire yang mengetahui rute mundurnya, dan... Lalu apa? Desak Huo Fengtian. Lagi pula, kata Raja Iblis Awan Merah perlahan, selama pertempuran di ngarai naga pemakaman, aku memperhatikan sebuah detail. Para kultivator dari aula jalan jahat tampaknya sengaja menghindari Diakon Yan Lai, jarang mencoba membunuhnya. Dan serangan Diakon Yan Lai selalu, sengaja atau tidak sengaja, satu ketukan lebih lambat, lebih seperti pertunjukan. Setelah mendengar itu, aula langsung menjadi sunil. Semua orang menatap Yan Lai. Wajah Yan Lai memucat, lalulah meledak dalam amarah, omong kosong. Apa maksudmu? Apa kau bilang aku pengkhianat? Aku, Yan Lai, sepenuhnya setia kepada Paviliun Api Bumi, berani-beraninya kau memfitnahku. Pemimpin sekte, mohon bersikap bijaksana. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi adik Linger dan terluka dalam prosesnya. Chi Yun jelas-jelas berusaha menabur perselisihan dan membebaskan dirinya sendiri. Huo Linger juga terkejut. Saat itu, dia hanya fokus pada Chen Ping dan ayahnya dan tidak terlalu memperhatikan perilaku Yan Lai. Tatapan Huo Fengtian dalam-dalam menatap Yan Lai, lalu ke Chen Ping yang tak sadarkan diri, dan perlahan berkata, aku sendiri yang akan menyelidiki masalah ini. Sampai kebenaran terungkap, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan Paviliun Bumi Api untuk melakukan penyelidikan. Yan Lai, kembalilah dan pulihkan diri.
Linger, tetap di sini dan ceritakan seluruh ceritanya lagi padaku. Yang lainnya, silakan kembali dan beristirahat. Ya, jawab kerumunan itu. Yan Lai menatap tajam Raja Iblis Awan Merah, lalu berbalik dan pergi, matanya dipenuhi kebencian. Raja Iblis Awan Merah menggendong Chen Ping di punggungnya dan, dipimpin oleh muridnya, menempatkannya di sebuah ruangan yang tenang. Setelah menutup pintu, Raja Iblis Awan Merah memasang penghalang kedap suara. Melihat Chen Ping yang tak sadarkan diri, dia menghela napas. "Nak, kau benar-benar membuat kesalahan kali ini. Kau terluka parah." Raja Iblis Awan Merah merasa sangat kasihan pada Chen Ping. Bagaimanapun juga, Chen Ping telah mendatangi paviliun api bumi demi dirinya sendiri. Qi Yun mengeluarkan beberapa pil penyembuhan berharga, memberikannya kepada Chen Ping, lalu menggunakan energi internalnya untuk menyembuhkannya. Cedera yang dialami Chen Ping sangat parah, tubuhnya penuh dengan lubang dan meridiannya terputus di banyak tempat. Seandainya bukan karena fondasi yang kuat dan fakta bahwa ia memiliki garis keturunan naga emas untuk menopangnya, ia pasti sudah mati sejak lama. Chen Ping tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Saatlah perlahan membuka matanya, Raja Iblis Awan Merah masih berada di sisinya. "Kau sudah bangun." Raja Iblis Awan Merah menghela napas lega saat melihat Chen Ping sudah bangun. "Bagaimana perasaanmu?" Chen Ping ingin berbicara, tetapi merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Tenggorokannya kering, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. "Jangan bergerak, kamu terluka parah." Raja Iblis Awan Merah membantunya duduk dan memberinya minum. "Kita telah kembali ke paviliun api bumi dan aman untuk saat ini, tapi... Pak, sudah berapa lama saya pingsan?" Chen Ping menyesap air beberapa kali lalu bertanya. "Sudah 3 hari 3 malam, kata Raja Iblis Awan Merah. "Sudah selama itu." Chen Ping mengerutkan kening. "Tidak, kita perlu meninggalkan paviliun bumi api dan mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri." Chen Ping berencana meninggalkan paviliun bumi api dan mencari tempat untuk memulihkan diri di dalam menara penekan iblis. Ini bisa menghemat waktu. 3 hari dan 3 malam, yang setara dengan 1 tahun di menara penumpas iblis. Luka-lukanya sudah lama sembuh. Namun, di dunia nyata, Chen Ping membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. "Kita tidak bisa pergi." Pemimpin paviliun Advire mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan paviliun Advire sampai pengkhianat itu ditemukan. Raja Iblis Awan Merah mengungkapkan bahwa Huo Fengtian mencurigai adanya pengkhianat internal. Chen Ping sedikit mengerutkan kening dan mengangguk, memang sangat aneh. Bagaimana olah jalan jahat tahu dari mana kita akan mundur setelah memetik rumput roh api? Jika kita berdua pergi sekarang, itu hanya akan membuat kita terlihat bersalah. Bahkan jika kita bukan pengkhianat, kita akan menjadi pengkhianat, kata Raja Iblis Awan Merah dengan tak berdaya. Chen Ping terdiam sejenak, lalu mengangguk. Merasakan kekuatan abadi yang hampir habis dan meridian yang hancur, dia tersenyum pahit dan berkata, "Jika aku tetap tinggal di paviliun api bumi, luka-lukaku mungkin tidak akan sembuh dalam beberapa bulan." Beberapa bulan, Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening. Aula jalan jahat tidak akan memberi kita banyak waktu. Meskipun tetua jiwa darah terluka parah, aula jalan jahat sangat kuat, dan orang-orang yang lebih kuat akan segera datang untuk memburu kita. Aku tahu. Tatapan mata Chen Ping dalam.
Jadi kita harus menemukan cara untuk pulih secepat mungkin. Saat keduanya sedang berbicara, mereka mendengar langkah kaki pelan di luar pintu. Siapa? Raja Iblis Awan Merah berdiri dengan waspada. Ini aku, Huolinger. Sebuah suara wanita yang jernih terdengar dari luar pintu, diwarnai dengan kelelahan dan kekhawatiran. Raja Iblis Awan Merah membuka pintu, dan Huolinger berdiri di luar sambil memegang piring giok. Di atas piring giok itu terdapat beberapa botol giok yang sangat indah dan beberapa buah spiritual berwarna merah tua. Saat melihat Chen Ping sudah duduk, matanya berbinar kaget. "Chen Ping, kau sudah bangun." Huolinger bergegas masuk ke ruangan, meletakkan piring giok di atas meja, dan dengan hati-hati memeriksa Chen Ping. "Bagaimana perasaanmu? Masih kesakitan?" "Aku membawakan pil penyembuhan terbaik dari Paviliun Api Bumi, pil apel merah 9 revolusi, serta buah roh api bumi, yang sangat membantu memulihkan ki dan darah." Melihat mata Huolinger yang bengkak dan wajahnya yang agak pucat, Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya. "Terima kasih, Putri. Meskipun lukanya serius, aku masih bisa menahannya. Lupakan soal putri-putri raja, panggil saja aku Linger." Huolinger mengerutkan bibir. "Chen Ping, terima kasih kali ini. Jika bukan karena kamu, tak satu pun dari kami akan kembali." Lin Feng, Si Meng, dan yang lainnya, semuanya sudah mati. Dan begitu banyak muridku dari Paviliun Api Bumi. Ini semua salahku, aku bersikeras ikut dengan mereka. Mendengar ucapan Huolinger, Chen Ping sejenak terbewilderet, dan tiba-tiba teringat pada Gulinger. Kemudian, bayangan-bayangan wanita melintas dengan cepat di benaknya. Namun, itu hanya sesaat, karena Chen Ping tahu bahwa sekarang bukanlah waktu untuk memikirkan masalah cinta dan percintaan. "Putri, tidak perlu menyalahkan diri sendiri." Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Aula Jalan Jahat telah merencanakan ini sejak awal. Bahkan jika kau tidak pergi, mereka akan menemukan kesempatan lain untuk menyerang. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan pengkhianat dan membalaskan dendam atas kematian mereka." Huolinger mengangguk tegas, sambil menyeka air matanya. Ayah sedang menyelidiki dengan sekuat tenaga. "Tapi, kakak Yan Lai, dia ragu untuk berbicara, jelas menyimpan keraguan tentang Yan Lai tetapi tidak mau mempercayainya." Chen Ping meliriknya dan mengganti topik pembicaraan. "Putri, saya ingin meminta bantuan Anda. Katakan padaku, aku pasti akan membantumu jika itu dalam kemampuanku." Kata Huolinger segera. "Saya butuh tempat yang benar-benar terpencil di mana saya bisa memulihkan diri tanpa diganggu." Chen Ping berkata perlahan, "Meskipun tempat ini aman, arus orang yang terus-menerus datang dan pergi tidak kondusif untuk pemulihan. Selain itu, aku memiliki beberapa teknik rahasia yang tidak bisa kugunakan di depan orang luar." Huolinger terdiam sejenak, lalu dia mengerti. Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas dan menyimpan banyak rahasia, sehingga membutuhkan tempat yang terpencil. Dia menggigit bibirnya dan berpikir sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Ada tempatnya. Itu adalah area terlarang di Paviliun Api Bumi. Tidak seorang pun kecuali ayah dan beberapa tetua inti yang dapat masuk. Aku bisa mengantarmu ke sana. Area terlarang. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening. Apakah ini pantas? Jika ketua paviliun mengetahuinya, dia mungkin akan menyalahkan putri. Aku tidak bisa mengkhawatirkan hal itu lagi.
Huo Linger berkata dengan tegas, Chen Ping menyelamatkan hidup kita, dan ayah tidak akan mengatakan apapun meskipun dia tahu. Selain itu, area terlarang itu sepi sepanjang tahun dan sangat terpencil, yang sangat cocok untuk memulihkan diri. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan mengangguk. Kalau begitu, kami harus merepotkan Anda, Putri. Jangan tunda lagi, ayo kita pergi sekarang. Huo Linger melihat keluar jendela, sekarang sudah larut malam, dan para penjaga relatif lengah. Aku sudah familiar dengan rute patroli di area terlarang, jadi aku bisa menghindari siapapun. Dia mengeluarkan jubah hitam dan menyerahkannya kepada Chen Ping, pakailah ini akan menyembunyikan keberadaanmu. Ketiganya diam-diam meninggalkan ruangan dan, dipimpin oleh Huo Linger, melewati barisan penjaga paviliun bumi apel. Dan menuju jauh ke dalam gunung bagian belakang. Di balik paviliun Advire terbentang pegunungan merah tua yang diselimuti berbagai pembatasan. Semakin dalam Anda menyelam, semakin tinggi suhunya, dan udara dipenuhi dengan energi spiritual murni yang bercirikan api. Terkadang, kristal merah tua dapat terlihat terekspos di pegunungan, memancarkan cahaya hangat. Pintu masuk ke area terlarang ada di depan. Huo Linger menunjuk ke dinding gunung yang tampak biasa di depannya. Banyak susunan ilusi dan formasi pertahanan telah dipasang di sini. Hanya anggota inti paviliun bumi api yang tahu cara masuk. Dia membuat segel tangan dan melafalkan mantra, dan rune merah tua berterbangan dari ujung jarinya, menyatu dengan dinding gunung. Dinding gunung bergelombang seperti air, memperlihatkan pintu masuk gua yang dalam. Di dalam pintu masuk gua terdapat tangga batu menurun, dengan kristal merah bercahaya yang tertanam di dinding batu di kedua sisinya, yang hampir tidak menerangi jalan di depan. Ikuti aku. Huo Linger melangkah masuk lebih dulu. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari dekat. Setelah memasuki gua, dinding gunung di belakang kami kembali tertutup, mengisolasi kami dari semua suara luar. Gua itu sangat sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki 3 orang di dalamnya. Tangga batu itu berpilin ke bawah, dan suhu semakin meningkat saat Anda turun. Setelah berjalan sekitar 15 menit, pemandangan tiba-tiba terbentang di hadapan Anda. Ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar, tingginya sekitar 30 kaki dan diameternya 100 kaki. Di tengah gua, terdapat kolam lava dengan diameter 10 zang, sekitar 33 meter. Lava merah tua di kolam tersebut mengalir perlahan, memancarkan suhu yang sangat tinggi dan energi elemen api murni yang menakutkan. Di sekitar kolam lava, tumbuh beberapa tumbuhan dan obat spiritual berelemen api yang langka, beberapa di antaranya bahkan berusia ribuan tahun. Dinding gua dihiasi dengan kristal merah tua yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh gua tampak berwarna merah tua. Ini adalah area terlarang dari paviliun Advire, jantung Advire. Huo Linger menjelaskan, konon leluhur paviliun api bumi memahami dao agung api di sini dan mendirikan paviliun api Burmi. Konsentrasi energi spiritual api di sini 100 kali lipat dari dunia luar, yang sangat membantu dalam mengembangkan teknik atribut api. Dia berhenti sejenak, agak malu, namun, suhu di sini terlalu tinggi. Kultivator biasa tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Chen Ping, lukamu belum sembuh, bisakah kau menanganinya? Chen Ping merasakan energi spiritual api yang melimpah di udara. Kekuatan abadi kacau miliknya beredar dengan sendirinya,
Mengubah energi spiritual ini menjadi kekuatan abadi murni untuk memulihkan meridiannya yang rusak. Tidak apa-apa, tempat ini sangat cocok untukku. Chen Ping mengangguk. Terima kasih, Putri. Aku sudah bilang padamu untuk memanggilku Linger. Huo Linger melambaikan tangannya. Kalau begitu, kau bisa tinggal di sini dan memulihkan diri dari luka-lukamu. Aku akan mengirimkan obat dan makanan secara teratur. Adapun ayah, aku akan merahasiakannya darimu untuk sementara waktu, dan kita akan membicarakannya setelah kau sembuh. Aku akan selalu mengingat kebaikan hati sang putri yang luar biasa. Chen Ping dengan hikmat mengepalkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Huo Linger tersipu dan berbisik, kalau begitu, jaga baik-baik lukamu. Aku akan pulang sekarang. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sosoknya menghilang di ujung tangga batu. Melihat ke arah Huo Linger pergi, Raja Iblis Awan Merah mendecakkan lidah dan berkata, gadis kecil itu benar-benar baik padamu. Dia bahkan berani diam-diam membawamu ke area terlarang. Chen Ping tidak menjawab, tetapi berjalan ke tepi kolam lava dan duduk bersila. Dia dapat merasakan bahwa energi elemen api di sini tidak hanya melimpah, tetapi juga mengandung aura hukum kuno dan murni, yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki luka dan meningkatkan kultivasi. Senior, saya perlu masuk ke menara penekan iblis untuk menyembuhkan luka saya. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Dengan cara ini, luka saya akan sembuh hanya dalam beberapa hari. Chen Ping mengeluarkan menara penekan iblis dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, Anda bisa melindungi saya di luar menara, atau kita bisa masuk ke menara bersama untuk berkultivasi. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku akan pergi keluar untuk melindungimu dan juga mempelajari hukum api di sini. Chen Ping mengangguk dan melemparkan menara penekan iblis ke udara. Menara penekan iblis tumbuh semakin tinggi di terpa angin, berubah menjadi pagoda setinggi 3 sang yang mengapung di atas kolam lava. Menara itu memancarkan aura kuno dan sunyi, yang secara halus beresonansi dengan hukum api di dalam gua. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke menara penekan iblis. Ruang di dalam menara sangat luas, dan aliran waktu di dalamnya benar-benar berbeda dari yang ada di luar. Chen Ping tiba di ruang kultivasi, duduk bersila, mengeluarkan pil api merah 9 putaran dan buah roh api bumi yang diberikan kepadanya oleh Huo Linger, dan mulai fokus menyembuhkan luka-lukanya. Kekuatan abadi yang kacau itu perlahan beredar, seperti hujan musim semi di dasar sungai yang kering, mulai memperbaiki meridian dan tubuh yang rusak. Garis keturunan naga emas aktif dengan sendirinya, dengan untaian darah emas beredar di dalam tubuh, memperbaiki hilangnya vitalitas. Pil api merah 9 putaran meleleh saat memasuki mulut, berubah menjadi kekuatan obat yang menyala-nyala namun lembut yang mengalir ke seluruh tubuh. Buah roh api bumi memberikan energi atribut api murni, yang menyatu dengan kekuatan abadi kekacauan untuk mempercepat proses pemulihan. Waktu mengalir tanpa suara di dalam menara. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 300 hari telah berlalu di dalam menara. Cedera Chen Ping pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Meridian yang putus disambung kembali, tulang yang hancur disembuhkan seperti semula, dan sebagian besar kidan. Darah yang berkurang dipulihkan. Aura itu terasa lebih solid dan mendalam daripada sebelumnya. Panggilan.
Chen Ping perlahan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Dia merasakan gelombang kekuatan abadi dan fisik yang kuat di dalam dirinya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Luka-lukaku telah sembuh, dan kultivasiku bahkan sedikit meningkat. Lingkungan di jantung api bumi ini memang luar biasa. Dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi, bersiap untuk meninggalkan menara penekan iblis. Namun, tepat saat dia hendak melangkah keluar dari gerbang menara, sesuatu yang aneh terjadi di dalam gua. Kolam magma tiba-tiba mendidih hebat, dan magma merah tua menyembur ke langit, mengembun membentuk wujud manusia yang buram di udara. Sosok humanoid itu terbuat dari api dan magma murni, wajahnya tertutup, kecuali sepasang mata yang menyala dengan api kemasan, seperti dua matahari kecil, memancarkan aura kuno dan agung. Yang lebih aneh lagi, saat humanoid berapi ini muncul, hukum api di seluruh gua seolah hidup kembali, seperti rakyat yang memberi penghormatan kepada raja mereka. Ini, pupil mata Chen Ping tiba-tiba menyempit. Sosok humanoid berapi-api itu berbicara perlahan, suaranya kuno dan jauh, seolah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, menara penakluk iblis. Aku tak pernah membayangkan akan melihat harta karun seperti ini seumur hidupku. Tatapannya tertuju pada Chen Ping, matanya yang seperti nyala api kemasan seolah mampu melihat menembus segalanya. Anak kecil, kau mewarisi garis keturunan naga emas dan menguasai menara penekan iblis, namun kau terluka parah. Tampaknya dunia luar masih belum damai. Alarm berbunyi di benak Chen Ping, dan kekuatan abadi kekacauan miliknya langsung melonjak hingga batas maksimal. Pedang pembunuh naga sudah berada di tangannya. Siapakah kau? Sosok humanoid berapi-api itu tertawa pelan, tawa yang diwarnai rasa ketidakpastian dan ejekan diri. Siapakah aku? Hanya hantu kesepian yang seharusnya sudah mati sejak lama, namun masih bertahan hingga sekarang. Kalian bisa memanggilku leluhur api bumi, nenek moyang api bumi. Chen Ping mengerutkan kening. Pendiri paviliun bumi api. Lumayan. Tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar sedikit, seolah emosinya sedang berfluktuasi. Aku mendirikan paviliun api bumi. Sayangnya, aku terlalu sombong saat itu, berpikir bahwa aku bisa menekan api iblis inti bumi dengan kekuatanku sendiri. Akibatnya, tubuh fisikku runtuh, jiwaku terluka parah, dan hanya sekiul sisa jiwa ini yang tersisa, bersembunyi di jantung api bumi untuk bertahan hidup. Tatapannya kembali tertuju pada menara penekan iblis, dengan kilatan membara di matanya, namun, takdir tidak meninggalkanku. Menara penekan iblis, harta karun legendaris ini benar-benar muncul di sini. Anak muda, bagaimana kalau kau meminjamkannya kepada orang tua ini untuk sementara waktu? Tatapan Chen Ping menjadi dingin. Senior, apakah Anda berniat merebutnya dengan paksa? Perampokan. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya. Aku sekarang hanyalah jiwa yang tersisa, kekuatanku kurang dari 1/10.000 dari kekuatanku di masa jayanya. Bagaimana aku bisa merebutnya dengan paksa? Tapi, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Aku akan menukarkan lokasi pasti dari susu sumsum giok inti bumi dengan kesempatanmu untuk menggunakan menara penekan iblis guna membantuku memadatkan jiwaku dan membentuk kembali tubuh fisikku. Leluhur api bumi perlahan berkata, kau pasti sangat membutuhkan susu sumsum giok inti bumi, kan? Chen Ping terkejut. Susu kalsedon inti bumil. Inilah tujuan utamanya datang ke Eleven Heaven.
Tapi bagaimana pihak lain bisa tahu? Saya tidak pernah mengatakan itu di sini. Apakah kau tahu di mana susu Kalsedon inti bumi berada? Tanya Chen Ping dengan suara berat. Lentu, leluhur api bumi dengan bangga menyatakan, dari 11 surga, tidak ada yang memahami jurang iblis inti bumi lebih baik daripada aku. Susu sumsum giok inti bumi dihasilkan dari jantung lava di bagian terdalam jurang iblis, tetapi dilindungi oleh api iblis inti bumi, sehingga tidak mungkin bagi kultivator biasa untuk memasukinya. Namun, jika aku membimbingmu, dan dengan garis keturunan naga emasmu serta menara penekan iblis, kau mungkin tidak akan tanpa peluang. Chen Ping terdiam sejenak sebelum berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu tidak harus mempercayaiku. Leluhur api Burni berkata dengan tenang, tapi ini satu-satunya kesempatanmu. Hanya satu tetes susu sumsum giok inti bumi yang bisa didapatkan setiap 10.000 tahun. Meskipun paviliun api bumi memiliki beberapa petunjuk, mereka tidak tahu lokasi pastinya. Lagi pula, apakah kau pikir bocah Huo Ventian akan dengan mudah memberitahukan petunjuk berharga seperti itu kepada orang luar sepertimu? Kata-kata ini menyentuh hati Chen Ping. Memang, paviliun api bumi mungkin memiliki petunjuk, tetapi mereka tidak akan pernah menyerahkannya dengan mudah. Susu sumsum giok inti bumi berkaitan dengan hidup dan mati para wanita Raja Iblis Awan Merah, dan Raja Iblis Awan Merah tidak bisa menunggu lebih lama lagi.